Shalom, selamat sore rekan-rekan dari Gerakan Pemuda GPIB Tiberias. Kembali lagi kita di sore hari ini kita beribadah Gerakan Pemuda secara daring ya. Sebelum kita menyanyikan lagu Mars GP, Kak Sasa ajak kita untuk bersatu dulu. Bersatu teduh dimulai. Bersatu teduh selesai. Saya undang saudara-saudara sekalian bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars GP. Sebelum kita menyanyikan lagu selanjutnya, mari kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan di Sabtu hari ini Tuhan. Kami pemuda-pemudi GPIB Tiberias akan beribadah Tuhan secara daring Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan sebagai liturgos dan juga pelayan firman pada hari ini Tuhan. Dia akan Kak Yulin Tuhan, berkati beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat teman-teman kami Tuhan yang pada saat ini mungkin tidak bisa ikut ibadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami berdoa agar kedepannya kita dapat berkumpul bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bermazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasal 134 ayat 1 sampai dengan ketiga. Mari kita bangkit berdiri. Puji-pujian pada malam hari, nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Kita bernyanyi dari lagu Tiada yang Mustahil.
Selamat malam rekan-rekan pemuda. Sebelum kita membuka Alkitab kita, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati Tuhan Yesus sehingga firman ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Tuhan berkati juga hamba dalam memberitakan firman-Mu ini. Biarlah apa yang terucap dari bibir hamba semua berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengar. Amin. Baiklah rekan-rekan pemuda, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Amsal 17 ayat 21 sampai 26. Amsal 17 ayat 21 sampai 26 sudah dibuka. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan ya. Amsal 17 ayat 21 sampai 26. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedikan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah, memukul orang mulia pun tidak patut. Demikian bacaan Alkitab. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Hai rekan-rekan muda semuanya, apa kabar? Sehat semua kan? Harus sehat, harus semangat. Pemuda pasti kuat. Oke, hari ini pada malam hari ini kita sudah baca Alkitab tadi ya, dari Amsal 17 ayat 21 sampai 26. Kalau berdasarkan Sabda Bina Pemuda, kita hari ini diberi judul tentang bergaul dengan hikmat. Nah, sebelum kita masuk ke tema ini, kita ada baiknya sedikit tahu dulu tentang kitab Amsal. Jadi, ya tahu semua ya, Amsal ada di Perjanjian Lama. Nah, kata Amsal itu kalau dari bahasa Ibrani itu berasal dari kata Mishal atau Mashal. Biasanya orang-orang sih bilangnya, kalau orang Ibrani bilangnya Mishe Salomo atau Amsal Salomo. Kenapa ada kata Salomonya? Karena Salomo ini merupakan kontributor utama dalam penulisan kitab Amsal. Nah, kalau di bahasa Yunani itu ada Paraimiai Salomontus. Kalau di bahasa Latin Liber Proverbiorum. Kalau di tulisan para rabi, kitab ini disebut sebagai Sefer Hokmah atau kitab hikmat. Jadi memang berisi tentang hikmat. Nah, kitab Amsal ini tuh kitab yang secara jelas merincikan tujuannya apa. Jadi teman-teman rekan pemuda bisa buka di Amsal 1 ayat 2 sampai 6 ya. Amsal 1 ayat 2 sampai 6 saya bacakan. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Nah, kita lihat di pasal 1 itu di judul perikopnya tujuan Amsal ini. Jadi inilah tujuan-tujuan dari kitab Amsal. Tapi secara garis besar ada dua tujuan, yaitu yang pertama menanamkan ketajaman dan kebijaksanaan moral. Saya garis bawahi ya, saya kasih tinta bold warna merah, moral. Tujuan yang kedua yaitu membangun kemurnian mental dan pandangan.
Nah, kalau kita mau buka tadi di Amsal 1 ayat 2, ayat itu ada dua kata penting di situ poinnya. Hikmat dan didikan. Nah, kata hikmat dan didikan itu melengkapi satu dengan yang lainnya. Hikmat itu keterampilan atau keahlian. Didikan itu suatu disiplin, kedisiplinan, bentuk kedisiplinan. Jadi tidak ada suatu keterampilan yang sempurna tanpa didahului oleh kedisiplinan. Jadi ketika seorang memiliki keterampilan, dia punya kebebasan untuk menciptakan sesuatu yang indah. Misalnya dia pintar bermain musik biola misalnya, dia tidak akan bisa menciptakan suatu instrumen yang sangat indah tanpa adanya suatu ketekunan atau kedisiplinan dalam berlatih. Jadi antara hikmat dan didikan itu benar-benar saling terkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, secara kesimpulannya bahwa kitab Amsal ini mengajarkan kita untuk melakukan yang benar di hadapan Allah. Nah, dengan kata lain bahwa sumber hikmat adalah sikap takut akan Allah. Jadi ketika kita meminta, berdoa minta Tuhan berikanlah hikmat, Tuhan berikan saya hikmat kebijaksanaan, hikmat, ya semua didasari dengan sikap yang harus takut akan Allah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi renungan kita dari SPP yang diberi judul dengan judul yang sangat familiar atau mudah banget didengar ya, nggak susah banget, yaitu bergaul dengan hikmat. Kalau kita mau pecah kata-kata ini, bergaul, hikmat, kalau dengan kata penghubung ya. Bergaul berasal dari kata dasar gaul. Itu artinya bersosialisasi, berinteraksi, hidup berteman, bersahabat. Kalau hikmat itu kalau di bahasa Inggrisnya kan wisdom. Arti pertamanya adalah dia adalah suatu kemampuan, keterampilan untuk mengerjakan suatu pekerjaan seni. Jadi jika ada orang yang bisa mengerjakan suatu karya seni yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain, maka seseorang yang ini bisa dikatakan sebagai seorang yang berhikmat. Pengertian kedua adalah sebuah kemampuan untuk memahami atau mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah cara pandang dan cara hidup yang secara moral. Saya garis bawah ya, moral. Secara moral itu benar. Nah, hikmat itu penting, tapi yang terpenting adalah hidup benar secara dalam kurun sebuah hidup benar dalam suatu lingkup moralnya ya. Dan hikmat seperti ini adalah hikmat yang dimulai dengan sikap yang takut akan Allah. Kita buka di Amsal 9 ayat 10. Pasal 9 ayat 10. Pasal 9 ayat 10. Saya bacakan ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita buka lagi di Mazmur 111 ayat 10. Sama-sama buka di 111 ayat 10. Saya bacakan ya rekan-rekan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi hikmat yang paling tinggi adalah ketika kita berpikir dan pola pikir Allah, dengan catatan dimulai dengan sikap yang takut akan Allah. Nah, banyak orang-orang muda yang pintar, tapi sedikit banget yang berhikmat. Kalau boleh saya ini kan berarti dengan kata lain, orang muda pintar itu belum tentu berhikmat. Banyak pintar tapi sedikit yang berhikmat. Pemuda banyakan tuh kan
kalau mereka sudah punya, anak-anak muda ini kebanyakan kalau sudah punya gelar pendidikan yang tinggi, mungkin hartanya banyak, jabatannya bagus dalam sebuah pekerjaan atau dalam sebuah organisasi, kita akan cenderung, anak muda akan mengalami sifat itu sombong. Ya mungkin bukan cuma anak muda ya, semua orang juga gitu. Cuman dalam saat ini kita konteksnya ke anak muda, cenderung ke arah sombong. Nah, ketika kita sudah memiliki sifat sombong itu, maka kita akan jatuh dalam dosa. Ketika kita sudah jatuh dalam dosa, itu berarti semua aturan, semua yang sudah ditetapkan itu dilanggar, alias diterabas. Entah itu mau aturan dalam keluarga, entah itu aturan dalam tempat sekolah, aturan dalam tempat kita bekerja, bergaul, semua diterabas. Karena apa? Karena ada suatu kesombongan dari diri sendiri yang sudah terbelenggu juga oleh sebuah dosa. Nah, melalui Amsal yang kita baca pada hari ini, pada malam hari ini, Amsal berkata, Allah berkata, dia meminta bahwa anak-anak muda ini berhikmat. Berhikmatnya pertama apa? Anak muda diajak untuk punya semangat yang kuat. Jadi dia nggak akan mudah menyerah dalam segala permulaan hidupnya. Yang kita tahu ya, hidup itu nggak semata-mata jalan lurus enak mulu, atau nggak naik terus, enggak ya. Hidup itu selalu akan ada geronjalan kecil, geronjalan besar, batu kali, batu apalah itu ya. Habis itu dia naik, dia turun lagi, dia puter-puter, dia naik turun lagi ya gitu ya. Jadi kayak roller coaster. Hidup kita tuh akan seperti roller coaster. Percaya tidak percaya, harus dipercaya bahwa memang seperti itu. Hidup tidak akan ada yang mulus, tidak ada yang lempeng-lempeng aja. Semua akan mengalami fase naik turun. Kenapa? Karena Tuhan mau melihat seberapa kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Apakah kita hanya mengandalkan Tuhan ketika kita naik saja? Apakah kita tetap mau mengandalkan Tuhan ketika kita juga turun? Apakah kita melupakan Tuhan ketika hidup kita sudah enak, lempeng, gak ada masalah? Nah, kadang sih sudah kadang enak ya, enak, lempeng-lempeng aja, udah terbuai, lupa sama Tuhan. Tiba-tiba terjadi suatu masalah. Nah, akhirnya iman kita ini tidak kuat. Dasar kita tidak kuat, akhirnya kita tidak punya semangat untuk menghadapi masalah kita. Nah, hal mau minta kita untuk berhikmat dalam hal memiliki semangat yang kuat, jadi nggak akan mudah menyerah. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, kita diminta untuk menjadi berkat bagi keluarga kita. Dengan kata lain, dalam konteks hikmat di sini adalah kita hidup bijaksana dalam bersikap kepada orang tua kita terutama. Jangan mentang-mentang orang tua kita lulusan SD, kita disekolahkan, puji Tuhan bisa sampai S1, S2, S3. Mentang-mentang sudah punya gelar sarjana, sudah punya gelar profesi, sudah bekerja enak, di rumah merasa paling hebat, merasa paling kaya raya, merasa paling top markotop. Akhirnya orang tua yang hanya lulusan SD, sudah tua ini, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah lemah, kekuatannya juga sudah menurun, dianggap sepele, berbicara kasar, menyuruh dengan seenaknya sendiri. Nah, itu Salomo tidak mau, Tuhan tidak mau. Jadi kita harus jadi berkat buat keluarga kita. Meskipun dalam kondisi seperti apapun juga, kita bisa mencapai apa yang kita raih saat ini semua berkat dari kerja keras orang tua kita. Jadi ketika kita sudah menjadi tanda kutip orang, kita tetap harus bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dalam sebuah keluarga. Tidak boleh mengikuti ego kita yang merasa aku orang hebat, aku punya jabatan, aku sekolah tinggi, ini aku terbaik, lulus terbaik, begini. Tidak boleh. Kita harus bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Ya. Yang ketiga, berani menyatakan kebenaran. Jadi hikmat di sini, anak muda berhikmat dalam hal berani menyatakan sebuah kebenaran. Kalau kebenaran di sini, saya lebih cenderung memfokuskan kepada bagaimana anak muda berhikmat dalam menghadapi pandemi COVID ini. Saya yakin anak-anak muda di sini nih, semua anak-anak muda, terkhususnya di GPB Jemaat Ibadah ini, pintar, saya yakin.
tahulah semua tentang COVID, apa semuanya, bagaimana, mengikuti perkembangannya mungkin juga ya. Jadi tahu ini kenapa, bagaimana, ya macam-macam semua tentang COVID, apapun mengikuti. Tapi kita juga harus berhikmat. Berhikmat di sini adalah kita harus mengikuti apa yang menjadi sebuah protokol kesehatan. Nah, disinilah peran penting pemuda, karena kalianlah tombaknya. Jadi ketika kalian melihat ada rekan, teman, keluarga mungkin yang bertemu kalian, wah kendor nih protokol kesehatannya nampaknya nih, mereka nggak pernah pakai masker, mereka nggak cuci tangan, nggak hand sanitizer, nempel-nempel, atau mungkin tidak mau jaga-jaga jarak, sering kongko-kongko. Nah, kita harus menyampaikan sebuah kebenaran, kita harus menyampaikan sesuatu yang memang itulah yang baik, benar. Jangan mentang-mentang aku muda kok, aku masih kuat, imunku kuat, aku pintar, aku tahu. Semua bilang COVID ini bilang dia ini virus yang self limiting sih, namanya virus self limiting disease. Dia adalah virus yang self limiting disease, jadi bisa sembuh sendiri asalkan imunku kuat. Aku pemuda, aku masih muda, imunku kuat. Akhirnya tanpa memperhatikan hikmat tadi, ya merasa diri paling oke, nggak masalah. Jadi kemana-mana tanpa mematuhi protokol kesehatan. Padahal Tuhan sudah memberikan hikmat untuk mengerti bahwa ada aturan protokol-protokol kesehatan yang harus dipatuhi untuk mencegah penyebaran terjadinya COVID. Nah, jadi disinilah peran pemuda, dia harus berani menyatakan kebenaran. Ini loh yang benar. Jadi ketika ada teman yang salah, dia harus bilang bahwa ini loh yang benar, kamu nggak boleh seperti ini. Ayo kita dukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, dan jangan sampai kita menjadi orang yang menularkan itu kepada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang di rumah kita. Mungkin ada yang usia tua, ada nenek kakek kita, ada opa oma, mama papa, ada adik, ada balita, ada bayi. Jangan sampai karena kita mereka jadi tertular. Memang membosankan ya, ini sekedar sharing aja. Mungkin saya bisa kasih tahu. Saya menganggap diri saya masih muda. Saya mau mencoba menyatakan kebenaran loh, enggak. Saya dulu waktu pertama kali pandemi COVID itu, karena saya kebetulan berinteraksi dengan pasien ya, jadi sehari saya bisa mandi dan keramas itu 2-3 kali. Ya mandi rata-rata 2 kali ya. Cuma kalau saya lagi praktek saya bisa 3-4 kali mandi, dan itu selalu setiap mandi keramas. Awalnya saya merasa hal yang aneh, benci, mangkel. Karena apa? Karena rambut saya mulai kering, rontok. Pokoknya dikit-dikit harus mandi. Kecuali nanti kalau saya sudah mulai pulang praktek malam jam 10, jam 11 saya pulang, saya harus mandi, kondisi udara dingin. Pertama saya ngeluh ngoceh, tapi tetap saya jalani. Karena saya percaya bahwa inilah protokol kesehatan yang harus saya lakukan, yang harus kami lakukan. Ke belakangnya sekarang jadinya setiap keluar itu ya habis keluar pulang mandi keramas. Kalau saya memang keluar bolak-balik ya saya mandi pulang mandi keramas. Itu yang saya lakukan, dan itu menjadi suatu kebiasaan. Bahkan sampai kalau saya tidur aku sampai mengingat gitu, aku sudah mandi atau sudah mandi keramas belum ya? Padahal sudah mandi keramas sih berasa kayak sudah belum ya, jadi ingat-ingat lagi gitu. Jadi memang ini adalah suatu kebiasaan baru kita. Saya 30 tahun sekian hidup selamanya tidak pernah begitu, dan sekarang dipaksa untuk melakukan hal seperti itu. Pasti kan ada suatu tuntutan yang baru. Awalnya emang berontak, tapi ya harus tetap dilakukan karena itulah yang benar. Jadi kita jangan hanya dituntut untuk mengerti tentang ilmu, pintar dalam hal sesuatu, tapi kita juga harus berhikmat. Contoh misalnya kita pakai alat semacam kayak apa ya, misalnya kayak pakai kayak semacam setrika gini, setrika, kita lagi setrika, sudah tahu bahwa setrika itu dia punya kabel itu kan kadang ada yang lingkar-lingkar, habis itu keluar dari
dari dia punya gulungan talinya, sehingga dia punya kabelnya kelihatan, kabel dalamnya yang berlapis-lapis itu kelihatan ya. Kita bisa menyetrika, sudah pandai nyetrika baju gitu ya, pandai nyetrika baju, santai nyetrika baju, tapi kita juga harus berpikir, memiliki hikmat. Ini setrikaan, kalau seandainya kabel ini kalau nggak aku tutup dengan isolasi ini yang tahan itu ya, yang warna putih itu apa itu ya, saya nggak tahu namanya, pokoknya yang buat kabel itu, aku pasti akan bisa ketrum. Nah kayak gitulah contohnya hikmah. Jadi terus berpikir, kalau kita nggak hanya mikir Allah nggak apa-apa, aku ngerti kok caranya gimana menghindarinya, itu orang sepintar yang akhirnya menjadi sombong karena dia tidak menggunakan hikmat kepandaian itu untuk supaya menyelamatkan dirinya juga. Coba aja pikir-pikir, bodo amat, gampang kok, aku bisa kok gitu, ternyata kesenggol berterang kesetrum. Nah atau gitu kan diisolasi. Jadi kayak gitu contohnya, kita tahu apa yang benar, kita tidak mau menyampaikan seperti itu. Sama saya tahu pakai masker itu mungkin buat teman-teman yang tidak pernah menggunakan masker itu mungkin tidak enak ya. Saya dulu juga awal-awal waktu bersama pertama-tama kerja juga pakai masker juga tidak enak, tapi karena tuntutan profesi ya sudah terbiasa. Cuman kalau saya disuruh ketika saya harus merujuk pasien COVID dan saya harus pakai hazmat, masker itu saya lapis 3 teman-teman ya, masker bedah N95 saya tutup lagi dengan masker bedah. Saya nggak terbiasa karena yang biasa saya pakai selama ini adalah masker bedah untuk pelayanan, semua masker bedah. Tapi ketika saya harus merujuk suatu pasien yang memang saya butuh proteksi all dari atas sampai bawah ya, saya harus benar-benar protek, nggak betah, tapi ini yang benar. Nah kayak gitu. Jadi ngerti ini menular, jadi beneran bagaimana ya kita harus proteksi kayak gitu. Atau mungkin selain masalah COVID ada masalah-masalah lain dari suatu pekerjaan, suatu pergaulan, kita tahu bahwa ini salah, yang benar adalah begini. Jangan pernah takut untuk menyuarakan sebuah kebenaran, karena terkadang orang-orang di sekitar kita itu ngikutan. Oh mayoritas begini kok, yaudahlah ngikut aja, salah ya udah. Ya akhirnya sama-sama terjun ke jurang. Jangan. Kalau memang kita tahu itu salah, yuk kita sama-sama perjuangkan, katakan bahwa ini salah dan inilah yang benar. Jadi sinilah 3 hal dimana Salomo bicara sama kita tentang anak-anak muda yang berhikmat. Jadi harus semangat, harus jadi bijaksana dalam lingkup keluarga, terutama dalam menghadapi orang tua, kakak, adik, semua dalam keluarga, dan kita harus bisa berani menyatakan suatu kebenaran. Nah, saya percaya firman Tuhan hari ini bisa menjadi pedoman buat langkah hidup kita sehari-hari. Kita jadi lebih pribadi yang berhikmat, tapi jangan lupa, jangan hanya meminta, berdoa hikmat, tapi tetap harus hubungan pribadi dengan Tuhan atau HPDT-nya harus baik. Lakukan apa yang mau Tuhan inginkan. Tuhan memberkati kita semua. Sehat-sehat selalu. Sama-sama berdoa agar pandemi cepat selesai. Terjaga kesehatan. Patuhi 3M. Memakai masker. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Dan social distancing atau menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah berkati kami atas firman di mana kami harus hidup bergaul dengan hikmat. Kami memiliki hikmat agar kami tetap semangat, kuat, lebih bijaksana, dan bisa menyerahkan suatu kebenaran dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tegur kami juga, ajar kami juga untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan, untuk melaksanakan hubungan pribadi dengan Tuhan yang semakin agar semakin baik, agar kami bisa hidup dengan dasar firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini untuk gereja kami Kidul Bismati Sidoarjo, yang biarpun dalam kondisi pandemi saat ini kami tetap melayani Tuhan, tetap melaksanakan ibadah dalam versi online. Tuhan berkati segala sistem pelayanan yang ada, dari pendeta, majelis, seluruh petugas pelayanan yang
melaksanakan pelayanan. Tuhan berkati, berikan selalu kesehatan, berikan selalu hikmat marifat Bapa, sehingga kami bisa melaksanakan pelayanan semua bukan untuk hormat diri kami pribadi, untuk memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk KMJ kami, Bapak Pendeta Iro. Tuhan berikan selalu kesehatannya, Tuhan berikan selalu kekuatan Bapak. Tuhan juga berkati pelayanannya, biarkan pelayanan jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk istri dan juga anak-anak yang selalu di tengah setia mendampingi, berikan selalu kesehatan dan kekuatan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa seluruh pemuda Bapa di surga yang saat ini sedang melakukan ibadah pada hari ini, dan seluruh pemuda yang lainnya juga Bapak yang mungkin berhalangan untuk melaksanakan ibadah pada hari ini. Tuhan jaga mereka dalam pergaulan hidup mereka. Tuhan jaga. Tuhan, kami tahu hidup dunia ini bukan semakin tenang, tapi semakin tinggi tantangannya. Tapi kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan menjaga kami. Tuhan jaga pergaulan kami, ajar kami untuk terus tetap hidup segaris dengan Tuhan. Tetap tujuan Tuhanlah senter utama kami Bapa di surga. Tuhan jaga kami ketika kami harus menikung. Tuhan tetap jaga kami sehingga kami akan tetap lurus. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan kemuliaan, berkati rekan pemuda dalam pendidikan mereka, dalam studi mereka, beri kelancaran, tidak ada hambatan, sehingga semua berjalan baik dengan apa yang mereka kerjakan, semua bisa memperoleh prestasi yang baik, membahagiakan Tuhan dan bagi orang tua tentunya. Tuhan juga berikan selalu kesehatan kepada mereka Bapa di tengah pandemi yang ada. Berikan mereka selalu sehat, kuat. Tuhan mau tameng, Tuhan berikan melumuri kasih sehingga mereka selalu sehat walafiat, tidak mau apapun juga keluarga mereka Bapa. Tuhan berjaga selalu Bapa di surga, orang tua, adik kakak, seluruh Tuhan berjaga selalu Bapa di surga. Juga rekan-rekan pemuda yang sedang bekerja dalam pekerjaan mereka, Tuhan mau jamah, Tuhan berkati. Biarkan mereka bisa bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan yang terbaik yang Tuhan buat dalam hidup mereka. Tuhan juga berkati mama muda yang mencari pasangan hidup. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menyediakan, pertemukan Bapa di waktu yang tepat dan dengan orang yang tepat. Kami percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, segala pemerintahan dari yang tertinggi Bapak Presiden sampai yang terendah, dalam segala pemenuhan yang ada saat ini, dalam kondisi yang ada saat ini ketika pandemi benar-benar menyerang seluruh dunia Bapak, termasuk negara kami tercinta Indonesia. Tuhan beri kekuatan selalu kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri yang bertugas, seluruh pihak pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka hikmat marifat, berikan mereka kesehatan dalam memimpin negara ini. Tuhan, dengan hati yang paling dalam kami mohon pandemi ini segera berlalu Tuhan. Kami mohon, kami ingin kembali bisa berinteraksi seperti biasa dengan saudara, dengan keluarga, dengan teman-teman kami, dan terlebih kami ingin kembali bersekutu bersama-sama dengan Tuhan di rumah doa-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah kepada kami. Dan jangan membuat dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita masuk dalam pengucapan syukur.
ajakan memberi kita pada sore hari ini terambil dalam Roma 12 ayat 1. Marilah kita memberikan persembahan kita sambil mengingat pesan Alkitab. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allahku, menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil menyalakan persembahan, kita menyanyikan dari Kidung Pujian Allah Itu Baik. Teman-teman, saya mengajak rekan-rekan untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang Allah yang bertata dalam surga. Kembali lagi kami anak-anak-Mu mengucap syukur senantiasa atas berkat penyertaan-Mu. Tuhan, kami telah memberikan persembahan sebagian berkat daripada-Mu Tuhan. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini agar dapat berguna bagi misi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Ingatlah firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita muji Tuhan dari lagu Tiap Langkahku. Terimalah berkat Tuhan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya.